Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian pemancar radio FM. Pertama kita buka aplikasi Proteus terlebih dahulu. Lalu kita akan memilih komponen yang akan kita perlukan. Untuk pemancar radio ini, yang pertama yang saya butuhkan adalah transistor. Yang kedua, saya membutuhkan kapasitor. Yang ketiga, saya membutuhkan kapasitor. Sebelumnya yang tadi saya menggunakan kapasitor polaroid dan sekarang yang non. Selanjutnya saya membutuhkan induktor. Dan yang terakhir saya menggunakan resistor. Setelah itu kita akan membuat rangkaiannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemancar radio. Pemancar radio dibangun untuk berbagai tujuan, yakni untuk kepentingan komunikasi dan siaran. Sebenarnya ada 3 macam frekuensi gelombang yang telah kita kenal. Yang pertama adalah shortwave atau SW, yang kedua adalah medium wave atau MW, dan yang terakhir adalah FM, frequency modulation. Dari ketiga macam itu, yang sekarang yang paling banyak kita gunakan adalah gelombang atau frekuensi FM yang memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan shortwave atau medium wave. Dengan merangkai pemancar radio siaran FM ini, kita bisa menyelenggarakan siaran radio yang beroperasi di jalur FM. Kita akan membuat terlebih dahulu rangkaiannya. Setelah itu saya akan menjelaskan apa saja guna-guna dari komponen pada rangkaian pemancar radio FM ini. Tapi sebelumnya kita membuat rangkaiannya terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Di sini saya menggunakan 9 buah resistor. Masing-masing resistor di sini mempunyai kegunaannya masing-masing. Lalu saya akan memasang kapasitor. Saya menggunakan dua jenis kapasitor di sini. Kapasitor non-elektrolit dan kapasitor elektrolit. Lalu saya akan memasang transistor.
Selanjutnya saya memasang induktor. Lalu saya akan memasang rangkaiannya. Saya akan menghubungkan komponen-komponennya. Saya akan menjelaskan apa saja kegunaan dari komponen-komponen di sini. Di sini R1 berguna atau berfungsi sebagai mengatur polarisasi pada mikrofon. Lalu pada R2, R3, R4, dan R5 berfungsi sebagai mengatur tegangan yang bias pada Q1 atau pada transistor yang pertama yang di sebelah kiri. Lalu C7 atau kapasitor yang ada di bawah R1 dan R3, R1 dan R2 berfungsi sebagai untuk memasangkan sinyal DC dari generator sinyal. Nanti saya akan memasang generator sinyal di sebelah kiri. Lalu Q1 atau transistor yang satu ini saya gunakan untuk memperkuat sinyal dari generator sinyal. Lalu C2 digunakan untuk menetapkan gain AC dari Q1. Lalu C1 yang terhubung dengan transistor digunakan sebagai blok komponen DC sinyal dan pasangan komponen AC ke tahap selanjutnya. Lalu di sebelahnya ada R6, itu berfungsi untuk membatasi arus yang mencapai dasar Q2. Lalu C4 digunakan untuk mencegah operasi sirkuit yang tidak stabil. Lalu guna R7, R8, dan R9 berguna sebagai untuk mengatur tegangan pengoperasian pada Q2. Lalu C3 digunakan sebagai osilator untuk mengatur frekuensi transmisi. Dan yang terakhir C6 yang paling ujung digunakan sebagai filter dari rangkaian tersebut. Setelah ini saya akan memasang sinyal generator. Sebelumnya saya pasang terlebih dahulu osiloskop untuk mengukur gelombang dan sinyal generator. Sinyal generator ini adalah alat ukur elektronik yang dapat membangkitkan gelombang dalam bentuk sinus, persegi 4, dan bentuk gelombang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Alat ini juga dapat menghasilkan frekuensi tertentu sesuai dengan kebutuhan kita. Sinyal generator ini digunakan bersamaan dengan osiloskop agar gelombang pada osiloskop tersebut terlihat lebih jelas. Maka digunakanlah sinyal generator ini sebagai pembangkit gelombang. Lalu kita hubungkan
osiloskop pada rangkaian. Lalu setelah itu kita akan melihat gelombang yang untuk mencari frekuensinya rumusnya 1/T dikali div. Hasilnya adalah 2500 Hz. Untuk mencari desibel, rumusnya adalah 20 log kali Vin atau Vout, dan hasilnya adalah 2,4. Vin dapat rumusnya adalah div kali V. Di sini saya divnya ada 4, lalu voltnya adalah 2, maka hasilnya 8. Dan Vout adalah div kali V. Di sini div Vout adalah 3, lalu dikali juga dengan 2, maka hasilnya 6. Lalu didapatkanlah desibelnya tadi 2,4 tadi. Lalu saya akan mengukur wattnya. Ya, saya akan mensimulasikannya lagi untuk melihat berapa wattnya. Kita akan menunggu terlebih dahulu. Dan hasilnya adalah 0,92. Baiklah, saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.